Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Hilda Pertiwi, NIM 1917202115. Saya dari kelas 4 Perbankan Syariah Aceh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi menggunakan SPSS. Sebelum pada video berikutnya, saya akan menampilkan soal terkait dengan korelasi. Yang pertama ada soal korelasi produk momen sebagai berikut. Seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi atau hubungan antara pendapatan masyarakat dengan besarnya tabungan di Desa Sumberjo. Penelitian tersebut diambil sampel sebanyak 10 kepala keluarga. Ya, jadi di sini sudah tertera ya teman-teman, ada tabel atau kolom antara tabungan dan pendapatan masyarakat. Di sini jumlahnya 10. Langsung saja kita ke Excel. Ya, di sini kita mengetik kolom tabungan. Kemudian di sebelahnya ada kolom pendapatan. Di kolom tabungan dan pendapatan, kita isi dengan angka-angka yang sudah tertera dalam tabel pada soal. Kemudian di pendapatan juga sama. Ya, ini sudah selesai menginput data ke Excel. Kemudian setelah itu kita menuju ke SPSS-nya. Nah, sebelum itu alangkah baiknya kita menuju ke dalam variable view-nya. Di dalam variable view nanti kita ketik antara tabungan dan pendapatan. Kita ketik di sini. Kemudian di dalam kolom label ini kita bisa mengisi sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan mengisi labelnya dengan nama jumlah tabungan dan jumlah pendapatan. Baik, di sini sudah tertera jumlah tabungan dan jumlah pendapatan. Selanjutnya, sebisa mungkin di kolom measure ini kita klik nominal. Ya, di sini sudah benar semua. Kemudian kita menuju ke data view. Di data view, hasil input yang tadi yang di Excel kita copy paste ke dalam SPSS. Ya.
sama dengan pendapatan juga. Ya, ini sudah semua di copy paste ke dalam SPSS. Kemudian kita klik analis dan kita klik correlate dan klik bivariate. Nah, di sini sudah tertera antara jumlah tabungan dan jumlah pendapatan. Kita pindahkan dua ini ke dalam kolom yang tertulis variabel. Kita pindahkan dahulu. Kemudian di correlation coefficient ini kita centang yang bagian persen. Ya, sudah. Lalu klik OK. Nah, di sini muncul hasil dari analisis korelasi produk momen. Ya, sini sudah tercantum. Di sini jumlah tabungan persen correlation ada 1, jumlah pendapatan 981, dan signifikan yang kedua itu ada 0,0 dan N-nya itu atau jumlah keseluruhannya ada 10. Artinya, hubungan antara pendapatan masyarakat dengan besarnya tabungan di Desa Sumberjo adalah 98%. Sedangkan sisanya adalah 0,2% disebabkan oleh faktor lain. Kesimpulannya, variabel tersebut apabila dihitung dengan analisis korelasi memiliki jumlah 98% pada hubungan antara pendapatan dan besarnya tabungan. Jadi, di sini sama-sama kuat hubungannya. Selanjutnya, kita ke analisis rank Spearman. Di sini ada soal korelasi rank Spearman. Diambil secara acak sebanyak 12 orang mahasiswa yang menempuh mata kuliah matematika yang disimbolkan dengan X dan statistik disimbolkan dengan Y. Nilai ujian akhir yang diperoleh mahasiswa sebagai berikut. Di sini sudah terdapat tabel antara matematika dan statistik. Jumlahnya ada 12 kotak. Selanjutnya, hal yang sama. Ya, selanjutnya kita menuju ke Excel. Di sini sama halnya seperti tadi, analisis produk momen. Kita buat tabel dahulu. Di sini kita buat matematika. Kemudian di sini ada statistik. Dan data yang tadi kita masukkan ke dalam masing-masing kolom. Kemudian di data statistik sama juga kita masukkan datanya. Ada 30 sampai dengan 90. Ya, ini sudah selesai data yang kita input ke dalam Excel. Kemudian kita menuju ke SPSS.
Ya, ini datanya sudah selesai diinput ke dalam Excel. Kemudian kita menuju ke SPSS dan menuju ke variable view seperti tadi. Di sini kita klik matematika. Kemudian di sini ada statistik. Kemudian di dalam label ini saya akan menuliskan nilai matematika dan nilai statistik. Kemudian ini sudah benar semua. Kita ke data view. Data view. Kemudian data yang ini kita copy paste ke dalam SPSS. Nah, sudah. Kemudian kita klik analis dan kita klik correlate, klik bivariate, dan di sini sudah seperti tadi. Tetapi di sini berbeda bukan persen. Kita klik Spearman karena korelasi Spearman. Jika sudah semuanya, kita klik OK. Nah, di sini ya sudah terdapat analisis korelasi rank Spearman, yang dimana hasilnya yaitu 975. Di sini ada correlation coefficient nilai matematika 1 atau 1000 dan nilai statistik 975 dan signifikan 2 itu ada 0,00 dan jumlah keseluruhannya ada 12. Dan nilai statistik correlation coefficient-nya ada 975, nilai di sininya ada 1000, maaf. Dan signifikan 2 adalah 0,0 dan jumlah keseluruhannya ada 12. Jadi kesimpulannya yaitu nilai koefisien korelasi Spearman yaitu 975 atau 97, menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara nilai ujian akhir matematika dengan nilai ujian akhir statistika. Begitu. Selanjutnya, pada analisis korelasi data kualitatif. Di sini terdapat soal korelasi data kualitatif seperti berikut. Direktur Sumber Daya Manusia, sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah ada hubungan tingkat kerajinan pekerja dengan asal daerah. Untuk membuktikan hal tersebut, diadakan penilaian terhadap kerajinan dari 50 orang pekerja dan diperoleh data sebagai berikut. Di sini sudah tercantum, sudah tertera kolom atau tabel dari hasil analisis di sebuah perusahaan. Ya, langsung saja kita menuju ke Excel lagi. Berbeda dengan analisis produk momen dan rank Spearman, di sini kita buat tabel terlebih dahulu. Kita buat tabel antara dalam kota dan luar kota. Di sini kita buat dalam kota. Dalam kota. Kemudian di bawahnya ada rajin dan kurang rajin. Ya.
Kemudian di kolom sebelahnya rajin itu kita isi dengan angka 7. 7 dan di sini 8. Ya, kemudian di sini lagi kita buat kolom seperti dalam kota itu. Tapi di sini kita buat kolom luar kota. Luar kota. Di sini ada rajin dan kurang rajin sama. Di sini rajin ada 23 dan kurang rajinnya 12. 23 dan 12. Kemudian kita buat tabel kode. Jadi kode ini untuk menunjukkan keterkaitan antara si rajin dan kurang rajin, nanti jadi kita bisa menganalisis dengan mudah gitu. Kode yang pertama diperuntukkan untuk kategori kerajinan. Rajin dan kurang rajin. Di kode ini kita kasih angka 1 dan kurang rajin kita kasih angka 2. Ya, kemudian kita buat lagi kode untuk dalam kota dan luar kota. Dalam kota ini kita kasih kode 1. Dan luar kota kita kasih kode 2. Ya. Setelah itu, selesai membuat tabel-tabel ini, selanjutnya itu kita menuju ke sheet 2. Di sheet 2 kita membuat tabel yang berisikan rajin dan kurang rajin di dalam kota dan di luar kota. Ya, kita buat tabel hubungan tingkat kerajinan pekerja yang terdiri dari tingkat kerajinan, coding, asal pekerja, dan coding. Jadi coding ini adalah kode dari tingkat kerajinan dan asal pekerja gitu. Kemudian kita buat sebanyak 50 kolom. Karena di situ jumlahnya memang 50 seluruhnya. Ya, kita buat
sebanyak 50. Jadi di sini yang pertama yaitu ada tingkat kerajinan dari rajin dan coding atau kodenya adalah 1, dan di sini dalam kota dahulu. Dalam kota dan codingnya atau kodenya adalah 1. Kemudian di tabel dalam kota ini rajin jumlahnya ada 7. Jadi kita buat si rajin ini sebanyak 7. Nah, kemudian kita buat yang kurang rajin. Kurang rajin adalah kodenya 2. Kemudian masih di dalam kota. Dan kita lihat kurang rajin berjumlah 8. Maka kita buat kolom 8 sampai dengan 8. Kurang rajin dan kodenya adalah 2. Masih di dalam kota, asal pekerjanya, dan kode dalam kota adalah 1. Ya. Kemudian kita buat yang luar kota. Luar kota kita buat yang rajin dahulu. Rajin, kodenya adalah 1, dan luar kota. Kodenya adalah 2. Kita buat si rajin yang di luar kota ini sebanyak 23. 23 ya teman-teman. 23. Kemudian masih di luar kota. Dan kodenya masih 2. Dan selanjutnya kita buat yang kurang rajin. Kurang rajin di sini adalah kodenya 2 dan masih tetap di luar kota. Sebanyak 12. Ya, ini udah 12 ya teman-teman. Kemudian kode masih 2. Ya. Ini sudah selesai kita buat tabel sebanyak 50. Ya, sebanyak 50 ya, teman-teman. Setelah kita buat tabel sebanyak 50 ini, kemudian kita lanjut ke SPSS dan kita ke variable view. Di sini kita klik kerajinan dan di sini asal. Ya. Diusahakan di kolom desimal ini harus 0. Kemudian di kolom label kita ganti boleh. Di sini saya akan mengganti dengan tingkat kerajinan.
Kemudian di sini saya ganti asal pekerja. Dan di sini harus nominal ya, teman-teman. Kemudian value-nya kita isi. Value. Jadi kode yang tadi kita buat, kita masukkan ke dalam value ini. Kerajinan. Jadi tadi kode 1 itu adalah rajin. Kita tulis 1 di value dan rajin itu di label. Kemudian kita add atau tambah. Kemudian kita tambahkan lagi, tadi ada kode 2 yang artinya kurang rajin. Kemudian kita add lagi. Setelah itu kita klik OK. Dan sama, kita buat lagi kode 1 itu dalam kota. Kita tambahkan. Kemudian kode 2 adalah luar kota. Kita tambahkan. Kemudian kita klik OK. Setelah selesai dalam variable view, kita menuju ke data view. Ya, di sini dan di sini kita masukkan angka, yaitu kodenya saja. Kode yang coding ini. Nih, 2 kita masukkan. Kita copy paste ke dalam SPSS. Nah, sudah tercantum. Kemudian yang asal pekerja sama juga seperti itu. Kita copy paste. Setelah itu kita klik analis dan klik deskriptif statistik. Kemudian di sini kita klik lagi deskriptif. Nah, sorry. Maaf. Selanjutnya kita klik analis deskriptif statistik. Kemudian kita klik cross tabs. Nah, jadi di sini ada row dan kolom. Row ini nanti kita isi dengan yang tingkat kerajinan dan columns itu kita isi dengan asal pekerja. Jadi kita pindahkan tingkat kerajinan ke row dan asal pekerja kita pindahkan ke columns. Kemudian kita klik statistik dan di sini kita klik chi-square dan nominalnya adalah contingency of coefficient. Dan setelah itu kita klik continue. Kemudian kita klik cells dan di sini kita cons-nya itu observed dan percentage itu row. Sudah, dan kita continue. Setelah sudah selesai semua, di sini kita klik OK. Nah, di sini kita muncul hasil analisis data kualitatif dari analisis korelasi menggunakan SPSS. Ya, di sini hasilnya yaitu 158.587 maksud saya. Mungkin cukup sekian pemaparan video dari saya.
terkait dengan analisis korelasi menggunakan SPSS. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.